Hai, saya Mata Suherman. Hari ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah mengirim email ke inbox saya. Nah, kalau kemarin-kemarin video saya kebanyakan sharing tips motret di rumah aja, yang kali ini saya mau menjawab email dari teman-teman yang udah kirim ke inbox saya. Banyak banget emailnya, saya nggak bisa jawab satu persatu, tapi saya akan pilih beberapa yang menarik untuk dibahas. Nah, email yang terpilih hari ini adalah email dari Heru Tricahyono. Emailnya adalah heru.tri35@gmail.com. Nah, saya akan bacakan emailnya. Saya Heru dari Samarinda. Sabtu lalu ada ikut program online-nya Nikon dan juga nonton YouTube-nya Mbak Marta. Nah, kemudian baru belajar dan ingin sekali menerima masukan dan arahan. Pertanyaan saya di gambar 1, saya menggunakan ISO 400, noise-nya agak kurang tapi tetap ada. Kemudian di gambar 2, saya pakai 1600, noise-nya rame banget. Yang gambar 2 saya ambilnya jam 5.45 WITA, jadi kalau pakai ISO rendah gelap sekali. Waktu mengambil foto ini saya belum paham dengan tipe filenya, jadi yang saya gunakan settingan standar yaitu JPEG. Nah, jadi buat teman-teman yang kemarin ikut Nikon online kelasnya yang saya bawain waktu itu hari Sabtu, saya ada pembahasan perbedaan antara JPEG dan juga RAW file. Nah, buat teman-teman yang nggak ngikutin waktu itu, saya akan share lagi hari ini. Jadi, apa sih bedanya JPEG dan RAW? Kenapa kita harus memotret dengan RAW file? Nah, alasannya adalah JPEG itu merekam 256 level of brightness. Jadi, cahaya yang direkam adalah sejumlah 256 level. Sedangkan RAW file, dia merekam antara 4096 sampai 16384 level of brightness. Nah, term ini didefinisikan dengan bit. Jadi bit itu adalah bagian kecil informasi di mana dia mengandung dua value, yaitu 0 dan 1. Nah, value 0 artinya gelap, value 1 artinya ada terang. Nah, kemudian JPEG itu merekam 8 bit, sedangkan RAW file itu merekam antara 12 sampai 14 bit. Jadi 8 bit itu artinya adalah 2 pangkat 8 yang bisa mencapai angka 256 level. Kemudian kalau kita bicara 14 bit artinya adalah 2 pangkat 14, di mana angkanya adalah 16384 level. Jadi jauh banget antara 256 level dibandingkan dengan 16384 level. Nah, kemudian kalau kita bicara foto atau kita bicara hasil gambar, itu kan biasanya dari 3 warna yang kita kenal sebagai RGB. Jadi kumpulan warna ini, 3 warna ini, nah dia ini memiliki angka yang berbeda. Jadi kalau kita bicara saya ada 256 level, nah 256 level itu cuma satu cahaya aja, misalnya rednya aja. Tapi kalau misalkan kita bicara RGB, berarti mereka memiliki 3 kali 256. Jadi 256 harus dikali lagi 256 lagi, dikali lagi sekali lagi 256. Nah, ini akan mencapai angka sekitar 16.777.216. Jadi itu warna yang dihasilkan dari sebuah file JPEG. Tapi kalau kita bicara RAW file itu artinya adalah 12 bit. Jadi angka yang tadi itu 4096 dikali 4096 dikali 4096 lagi. Nah, ini angkanya itu adalah bisa mencapai lebih dari 68 triliun warna. Jadi angkanya tuh beda jauh banget. Jadi kenapa alasannya teman-teman harus menggunakan file RAW ketimbang file JPEG? Karena kalau teman-teman kameranya bisa menghasilkan RAW file, kenapa harus memilih file yang lebih kecil? Mengapa harus memilih file yang lebih terkompresi? Nah, kemudian bit depth itu saya akan ilustrasikan. 1 bit depth itu artinya adalah warna hitam dan warna putih. Nah, sedangkan kalau 2 bit artinya adalah 2 ada 4 ya. Jadi ada hitam, kemudian ada abu-abu tua, abu-abu muda, kemudian ada putih. Kemudian 16 bit, 8 bit, 10 bit. Nah, semakin tinggi bitnya itu warna gradasinya itu semakin halus. Nah, ini yang penting banget buat teman-teman. Kenapa kalau motret JPEG terus kemudian kerasa kok kayaknya fotonya agak patah-patah. Nah, itu mungkin karena bitnya terlalu rendah, karena filenya itu udah terkompresi. Jadi
Kalau teman-teman memang kameranya memiliki fasilitas untuk RAW file, sebaiknya gunakan RAW file dengan sebaik mungkin karena itu sangat-sangat membantu kita dalam menghasilkan foto yang baik. Nah, untuk fotonya saya akan bahas foto dari Heru. Jadi ini menggunakan kamera Nikon D3000 dengan lensa 70-300. Dua-duanya foto di sore hari ya, foto sore hari, foto sunset. Jadi ini memang kelihatan banget, noise-nya lumayan kuat karena memang settingan ISO-nya lumayan tinggi. Satu hal yang harus dimengerti adalah sensor size. Jadi setiap kamera itu memiliki sensor size yang berbeda-beda. Jadi kalau teman-teman mungkin pakai kamera entry level, itu artinya sensor size-nya memang lebih kecil. Apa sih keuntungan dan kelebihannya? Keuntungannya karena harganya pasti jauh lebih ekonomis, lebih terjangkau. Tapi kelemahannya adalah performa pada saat dia gelap hari itu memang kurang baik. Jadi harus diakalin atau diminimalisir dengan menggunakan tripod. Nah, ini juga perlu dipahami buat teman-teman yang baru belajar fotografi. Kenapa sensor size itu menjadi penting? Karena kalau sensor size-nya semakin besar, dia akan otomatis semakin peka terhadap cahaya. High ISO performance-nya akan menjadi lebih baik. Kemudian juga dynamic range juga akan lebih baik jika kita memiliki sensor size yang lebih besar. Jadi salah satu tips dari saya untuk menggunakan kamera-kamera entry level adalah tetap gunakan ISO rendah, tapi menggunakan tripod. Jadi saya tahu kalau teman-teman motret mungkin kalau sudah gelap, otomatis kalau kita pegangnya handheld, pegang di tangan, itu pasti akan gampang shake. Jadi salah satu triknya adalah dengan menggunakan tripod. Nah, untuk membandingkan perbedaan antara file JPEG dan file RAW, saya akan kasih lihat satu file saya yang saya ambil dari New Zealand. Nah, ini saya menggunakan Nikon C50, di mana saya mengambilnya dengan format yang berbeda. Jadi saya ambil dengan dua file yaitu JPEG dan RAW. Nah, ini saya akan coba olah yang file JPEG-nya dan kemudian yang file RAW-nya. Dan saya akan melakukan treatment yang sama yaitu mengangkat highlight dan juga shadow-nya. Nah, teman-teman bisa coba sendiri di rumah kalau teman-teman ada dua file yang sama. Nah, coba dibandingkan pada saat kita melakukan post processing dengan Photoshop. Kalau sekilas mungkin teman-teman tidak bisa membedakan apa bedanya antara JPEG dan RAW. Tapi coba lihat di bagian mataharinya, di zoom lebih dekat lagi. Nah, itu akan kelihatan beberapa pixel yang agak patah. Jadi gradasinya itu tidak sehalus file yang RAW. Kemudian kenapa kamera menyediakan dua file? Ada RAW, ada JPEG. Nah, ini tergantung kebutuhan masing-masing karena setiap fotografer itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ada kalanya misalkan teman-teman ada foto untuk wedding. Nah, foto wedding itu kadang-kadang butuh file JPEG yang cepat, ya langsung hari paginya motret, sorenya udah harus tayang gitu ya. Ada juga yang memang butuh filenya yang lebih diolah lagi, jadi butuh koreksi untuk shadow-nya, highlight-nya dikoreksi. Nah, itu akan lebih baik jika dilakukan dengan file RAW. Jadi kalau kita menggunakan RAW file, memang otomatis kita harus menyediakan storage yang lebih besar. Sedangkan dengan menggunakan JPEG cukup dengan file yang lebih kecil. Jadi kita storage-nya juga akan menjadi lebih ringan dibanding RAW file. Nah, ini juga masalah storage, juga saya ada tips buat teman-teman nih. Saya tahu ada beberapa orang yang habis motret, biasanya memorinya itu nggak di backup. Jadi habis motret, fotonya disimpan di memory card. Terus kemudian nggak pernah di backup, jadi memory card ini sebagai storage kita. Nah, itu jangan dibiasakan karena agak bahaya ketika kita simpan file-file kita itu
Nanti lama-lama kan dia akan habis, masa kita harus beli memory card berulang-ulang. Nah, harus di backup ke komputer, jadi abis motret, kita harus simpen atau filing di komputer, jadi di backup ke komputer, kemudian memory card ini juga di cleaning lagi, dibersihkan, kemudian digunakan untuk pemotretan berikutnya. Nah, ini untuk filenya Heru, fotonya bisa dieksplor lagi komposisinya. Jadi kalau Heru belum tahu teori komposisi, bisa cek di video saya sebelumnya, ada teori dasar komposisi. Untuk yang foto kedua juga sama, ini bisa dieksplorasi lagi, apalagi nih tempatnya saya rasa bisa bagus banget karena pantainya kayaknya juga masih lumayan bersih ya. Jadi coba dieksplorasi lagi kira-kira apa sih yang namanya point of interest, apa itu leading line ya, apalagi yang apa itu namanya foreground. Jadi itu coba dieksplorasi. Jadi pada saat kita pergi ke satu lokasi udah tahu nih kira-kira angle yang kita mau ambil itu dari mana. Nah, pembahasan yang kali ini menjawab email dari teman-teman semua sudah selesai. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin fotonya saya review, saya bedah, coba dikirim emailnya ke martasuherman@gmail.com. Nanti saya akan coba seleksi lagi. Jadi buat yang request tema berikutnya silahkan tulis di bawah. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching. Thank you.